Penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa suami, orang tua dan keluarga Wayan Mirna Salihin. Suami Mirna, Arif, tidak mau berkomentar banyak soal pemeriksaan. Arif datang ke Polda Metro Jaya bersama mertuanya, Dermawan Salihin, dan saudara kembar Mirna, Sandy Salihin. Seusai diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Arif tidak mau berkomentar banyak. Ia hanya berkomentar singkat dan mengatakan sudah menjelaskan semua kepada penyidik. Harapan terhadap pelaku dihukum seberat apa, Mas? Harapan terhadap pelaku dihukumnya seberat apa? Harapannya untuk pelaku gimana, Mas? Terhadap pelaku dihukum seberat apa nih? Harapannya terhadap pelaku biar nanti. Mantan anggota Gavatar tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur setelah dipulangkan dari Mempawah, Kalimantan Barat. Untuk sementara seluruh warga mantan anggota Gavatar itu akan ditampung di sejumlah tempat. Sekitar 500 mantan anggota Gavatar tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang terbagi dalam 3 kelompok penerbangan Sabtu dini hari tadi. Sebelum dikembalikan ke asal masing-masing, mantan anggota Gavatar yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak ini dibawa ke penampungan Kementerian Sosial yang berada di Bambu Apus, Jakarta. Seluruh warga ini berasal dari sejumlah daerah seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Jawa Barat, dan sekitarnya. Dan sementara itu di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 373 mantan anggota Gavatar dan 32 anak-anak dipulangkan dari Mempawah, Kalimantan Barat. Seluruh warga ini diangkut dengan 2 penerbangan yang juga tiba Sabtu dini hari tadi. Kedatangan warga mantan anggota Gavatar ini disambut langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf. 405 ya, data kemarin yang masuk itu kan 315, data terakhir ditambah 100 lebih jadi sekitar 500 yang diperkirakan sampai 600. Nah sisanya ini masih menunggu pendataan lagi yang kemungkinan itu akan naik kapal. Sebelum dipulangkan ke kampung halaman mereka masing-masing, para warga ini akan ditampung di asrama Transito Kota Surabaya. Sebenarnya ada 3 penerbangan yang direncanakan akan membawa pulang para mantan anggota Gavatar ini. Namun penerbangan ketiga dibatalkan karena banyak warga yang menolak dipulangkan. Sisa anggota Gavatar lainnya tetap akan dipulangkan, namun dengan menggunakan angkutan kapal laut. Tim Liputan Metro TV. Sekitar 544 orang pengungsi mantan anggota Gavatar yang dini hari tadi diterbangkan dari Kalimantan menuju Jakarta pagi ini sudah tiba di Rumah Perlindungan Sementara Jakarta Timur. Untuk melindungi para mantan anggota Gavatar ini, lokasi Rumah Perlindungan atau Safe House dijaga oleh aparat kepolisian dan TNI. Rumah Perlindungan dan Trauma Center atau RPTC milik Kementerian Sosial yang berada di Jakarta Timur Sabtu pagi kedatangan para pengungsi mantan Gavatar yang menjadi korban pengusiran di wilayah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Nampak bus-bus yang mengangkut para pengungsi masih berada di halaman rumah, namun belum ada pihak Kementerian Sosial yang dapat dimintai keterangan di lokasi. Aparat kepolisian Jakarta Timur dibantu TNI menjaga kawasan RPTC sebagai langkah antisipasi terulangnya aksi kekerasan kepada warga. Dari total 9 penerbangan yang akan mengevakuasi mantan anggota Gavatar ke Jakarta dan wilayah Jawa Barat, 3 diantaranya sudah tiba di Rumah Perlindungan ini. Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengunjungi warga mantan anggota Gavatar yang kini berada di Gedung Transito, Surabaya. Gubernur berjanji akan membantu warga untuk kembali ke masyarakat. Namun sebagian besar warga mantan anggota Gavatar ragu jika mereka akan diterima oleh masyarakat. Christina Helen akan melaporkan informasi selengkapnya langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Helen, apa saja yang disampaikan Gubernur Jatim tadi pada saat kunjungan? Ya, Sylvia, sebelumnya saya menjelaskan saat ini saya sedang berada di salah satu ruangan penampungan di Gedung Transito Surabaya. Tempat ini digunakan untuk menampung para ex-anggota Gavatar yang tiba dari Bandara Juanda pagi tadi. Saat ini kebanyakan dari mereka ini masih beristirahat. Ada sekitar 56 orang di ruangan, salah satu ruangan dari 9 ruangan yang dipakai di Gedung Transito. Dan memang tadi Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengunjungi para anggota ex-Gavatar ini di Gedung Transito Surabaya. Mereka Gubernur Jawa Timur Soekarwo ini menjelaskan kepada warga ex-Gavatar ini
kalau mereka hanya sebagai korban saja dan mereka tidak perlu takut untuk kembali nantinya ke masyarakat untuk menjalani kehidupan mereka seperti sebelumnya. Dan gubernur ini juga berjanji akan mendampingi mereka sampai mereka bisa diterima kembali ke masyarakat. Selain itu, Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo ini juga menyatakan bahwa untuk keluarga korban sendiri ini dihimbau untuk menunggu di rumah masing-masing karena pemulangan dari para ex anggota Gavatar ini masih harus dikoordinasikan dengan Pemda setempat. Dan sebelumnya mereka sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing ini juga akan mendapatkan pembinaan sebanyak 3 hari 2 malam di Gedung Transito Surabaya ini dari para tokoh ulama baik dari NU maupun dari Muhammadiyah. Zilvia. Dirkrim Polda Metro Jaya Krisnamurti menegaskan Hani tidak ikut menyeruput kopi Mirna yang mengandung sianida. Sebelumnya pengacara Jessica mengatakan Hani ikut mencicipi kopi Mirna. Krisnamurti menambahkan Hani harusnya meninggal dunia jika ia ikut menyeruput kopi Mirna. Dari keterangannya Hani hanya mencicipi tanpa menelan. Mirna, Hani, dan Jessica meminum kopi jenis yang berbeda. Mirna meminum kopi Vietnam yang dipesankan oleh Jessica. Belakangan polisi menemukan kandungan sianida di dalam kopi Mirna yang diduga menjadi penyebab kematiannya. Sebelumnya pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto, meragukan terdapat racun sianida di kopi yang diminum Mirna. Dia bahkan menyebut kopi yang diminum Jessica juga diminum oleh temannya bernama Hani. Jam 1, tadi jam 1 lebih. Bukan disedot ya, jangan dibilang nyeruput, kalau nyeruput ya mati. Gini, dijilat, kemudian dilepeh, jadi begitu. Jadi dilepeh, bukan ditelan, kalau ditelan ya mati. Nah yang nelen cuma Mirna. Pak, tulis tuh. Terus kalau Hani kan dia nggak begitu, dia nggak begitu. Dia nyicipin gitu, kemudian dilepeh. Warga bantaran Sungai Ciliwung kini belum kebanjiran hasil dari program realisasi Sungai Ciliwung yang rampung September lalu sedikit demi sedikit mulai dirasakan masyarakat sekitar. Hujan sejak dini hari yang melanda ibu kota sampai dengan pagi tadi membawa volume air ke Jakarta dengan ketinggian air di Sungai Ciliwung mencapai 9 meter. Diperkirakan volume air hujan di ibu kota akan bertambah setelah mendapatkan kiriman air hujan dari Bogor. Kendati debit air tinggi, warga bantaran Sungai Ciliwung belum merasakan banjir yang berarti. Air sungai yang meluap pun hanya setinggi 20 hingga 30 cm pada rumah yang berada di paling bawah dekat bantaran sungai. Sebelumnya pemirsa, banjir bisa mencapai 150 cm pada jalan raya di atas sungai. Warga Kampung Pulau yang tadinya masih berada di bantaran Sungai Ciliwung kini sudah menempati rumah baru di Rusunawa yang bebas banjir. Melihat contoh Kampung Pulau, warga Kampung Bukit Duri yang sampai saat ini masih tinggal di pinggir kali mengaku tidak sabar untuk turut pindah. Kita beralih ke informasi. Hari ini Presiden Joko Widodo dijadwalkan tiba di Wonogiri, Jawa Tengah dalam rangkaian kunjungan kerja pengembangan program investasi dan lapangan kerja. Kita bergabung bersama rekan kami Tiara Amalia langsung dari Wonogiri, Jawa Tengah. Tiara, apa saja agenda Presiden di Wonogiri? Ya, Robert, RI 1 Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan meresmikan pendirian pabrik garmen asal Korea yakni PT Nesha Pan Pacific Clothing di Desa Kelorjo, Kecamatan Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah. Presiden beserta rombongan dijadwalkan akan tiba pada pukul 2:30 nanti. Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi juga akan menekan Memorandum of Understanding atau MOU tentang penyerapan tenaga kerja dengan beberapa perusahaan. Selanjutnya, Jokowi nanti juga akan menandatangani prasasti pendirian pabrik garmen PT Nesha Pan Pacific Clothing. Kunjungan kerja ini merupakan salah satu peluncuran program investasi padat karya menciptakan lapangan kerja tahap 3. Program ini ditujukan untuk membuka lapangan kerja dengan menarik investasi ke Indonesia. Dengan begitu, program kerja ini akan menekan angka pengangguran karena pabrik-pabrik ini nantinya akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Yang memang saat ini semua pabrik baru ada berlokasi di 2 provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah yang memang merupakan baru tahap awal. PT Nesha Pan Pacific
Clothing ini merupakan pabrik investor asing asal Korea. Pabrik garmen ini merupakan salah satu dari 16 pabrik yang akan dibangun sepanjang tahun ini hingga Desember 2016 nanti, yang akan merekrut hingga 200.000 tenaga kerja. Dan dari rilis yang kami terima, Presiden Joko Widodo selain didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, nanti juga turut serta Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menristek Dikti M. Nasir, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Robert. Baik, terima kasih Tiara Amelia atas informasi Anda langsung dari Wonogiri, Jawa Tengah. Pemirsa, Jessica Wongso, teman sekaligus saksi dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya selama hampir 7 jam. Jessica selesai menjalani pemeriksaan pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Didampingi kuasa hukumnya, Jessica menemui wartawan sesaat setelah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Menurut Jessica, pertanyaan penyidik sama seperti sebelumnya, tetapi lebih detail. Jessica mengaku menjawab serangkaian pertanyaan mengenai kronologis di Cafe Olivier pada Kamis 2 pekan lalu. Jessica, yang juga teman Mirna saat kuliah di Australia, mengaku tidak mengetahui soal zat cyanida yang ada dalam es kopi Vietnam pesanan Mirna. Jessica juga mengaku tidak mencicipi kopi tersebut karena dirinya rentan sakit mah dan kopi Vietnam tersebut merupakan jenis kopi yang cukup kuat. Terkait agenda pemanggilan selanjutnya, Jessica mengatakan tidak tahu. Mirna meninggal sesaat setelah meminum es kopi Vietnam di Cafe Olivier Grand Indonesia. Saat kejadian, Jessica datang dan memesan minuman untuk Mirna dan Hani terlebih dahulu. Itu cuma menyempurnakan BAP yang kemarin ya. Tidak ada pertanyaan baru. Cuma ditanya yang lebih detail aja. Yang disempurnakan pertanyaan poinnya apa itu? Banyak satu seperti yang di BAP aja ya, kronologinya. Memang kronologinya seperti apa sih? Kenapa? Kronologinya masih sama seperti yang biasa-biasa. Ada ditanya soal celana mungkin? Tidak. Tapi soal yang celana dibuang itu kamu memang... Oh, saya tidak bisa komen itu. Kalau polisi tidak tanya, saya tidak bisa. Tiara Amalia langsung dari Wonogiri, Jawa Tengah. Tiara, apa saja agenda Presiden di Wonogiri? Ya, Robert, RI 1 Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan meresmikan pendirian pabrik garmen asal Korea yakni PT Nesha Pan Pacific Clothing di Desa Kelorjo, Kecamatan Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah. Presiden beserta rombongan dijadwalkan akan tiba pada pukul 2:30 nanti. Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi juga akan menekan Memorandum of Understanding atau MOU tentang penyerapan tenaga kerja dengan beberapa perusahaan. Selanjutnya, Jokowi nanti juga akan menandatangani prasasti pendirian pabrik garmen PT Nesha Pan Pacific Clothing. Kunjungan kerja ini merupakan salah satu peluncuran program investasi padat karya menciptakan lapangan kerja tahap 3. Program ini ditujukan untuk membuka lapangan kerja dengan menarik investasi ke Indonesia. Dengan begitu, program kerja ini akan menekan angka pengangguran karena pabrik-pabrik ini nantinya akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Yang memang saat ini semua pabrik baru ada berlokasi di 2 provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah yang memang merupakan baru tahap awal. PT Nesha Pan Pacific Clothing ini merupakan pabrik investor asing asal Korea. Pabrik garmen ini merupakan salah satu dari 16 pabrik yang akan dibangun sepanjang tahun ini hingga Desember 2016 nanti, yang akan merekrut hingga 200.000 tenaga kerja. Dan dari rilis yang kami terima, Presiden Joko Widodo selain didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, nanti juga turut serta Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menristek Dikti M. Nasir, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Robert. Baik, terima kasih Tiara Amelia atas informasi Anda langsung dari Wonogiri, Jawa Tengah. Pemirsa, Jessica Wongso, teman sekaligus saksi dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya selama hampir 7 jam. Jessica selesai menjalani pemeriksaan pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Didampingi kuasa hukumnya, Jessica menemui wartawan. Sebelumnya pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto, meragukan terdapat racun cyanida di kopi yang diminum Mirna. Dia bahkan menyebut kopi yang diminum Jessica juga diminum oleh temannya bernama Hani. Jam 1 tadi, jam 1 lebih. Bukan disedot ya. Jangan dibilang nyeruput, kalau nyeruput ya mati. Gini dijilat, kemudian dilepeh. Jadi begitu, jadi dilepeh, bukan ditelan. Kalau ditelan ya mati. Nah yang nelan cuma Mirna. Pak, tulis tuh. Terus kalau Hani kan dia nggak begitu, dia nggak begitu. Dia nyicipin nggak? Dia nyicipin.
gitu, kemudian dilepeh. Warga bantaran Sungai Ciliwung kini belum kebanjiran hasil dari program realisasi Sungai Ciliwung yang rampung September lalu sedikit demi sedikit mulai dirasakan masyarakat sekitar. Hujan sejak dini hari yang melanda ibu kota sampai dengan pagi tadi membawa volume air ke Jakarta dengan ketinggian air di Sungai Ciliwung mencapai 9 meter. Diperkirakan volume air hujan di ibu kota akan bertambah setelah mendapatkan kiriman air hujan dari Bogor. Kendati debit air tinggi, warga bantaran Sungai Ciliwung belum merasakan banjir yang berarti. Air sungai yang meluap pun hanya setinggi 20 hingga 30 cm pada rumah yang berada di paling bawah dekat bantaran sungai. Sebelumnya, pemirsa, banjir bisa mencapai 150 cm pada jalan raya di atas sungai. Warga Kampung Pulau yang tadinya masih berada di bantaran Sungai Ciliwung kini sudah menempati rumah baru di Rusunawa yang bebas banjir. Melihat contoh Kampung Pulau, warga Kampung Bukit Duri yang sampai saat ini masih tinggal di pinggir kali mengaku tidak sabar untuk turut pindah. Kita beralih ke informasi. Hari ini Presiden Joko Widodo dijadwalkan tiba di Wonogiri, Jawa Tengah dalam rangkaian kunjungan kerja pengembangan program investasi dan lapangan kerja. Kita bergabung bersama rekan kami. Saya menjelaskan saat ini saya sedang berada di salah satu ruangan penampungan di Gedung Transito Surabaya. Tempat ini digunakan untuk menampung para ex-anggota Gavatar yang tiba dari Bandara Juanda pagi tadi. Saat ini kebanyakan dari mereka ini masih beristirahat. Ada sekitar 56 orang di ruangan salah satu ruangan dari 9 ruangan yang dipakai di Gedung Transito. Dan memang tadi Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengunjungi para anggota ex-Gavatar ini di Gedung Transito Surabaya. Mereka Gubernur Jawa Timur Soekarwo ini menjelaskan kepada warga ex-Gavatar ini kalau mereka hanya sebagai korban saja dan mereka tidak perlu takut untuk kembali nantinya ke masyarakat untuk menjalani kehidupan mereka seperti sebelumnya. Dan gubernur ini juga berjanji akan mendampingi mereka sampai mereka bisa diterima kembali ke masyarakat. Selain itu, Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo ini juga menyatakan bahwa untuk keluarga korban sendiri ini dihimbau untuk menunggu di rumah masing-masing karena pemulangan dari para ex-anggota Gavatar ini masih harus dikoordinasikan dengan Pemda setempat. Dan sebelumnya mereka sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing ini juga akan mendapatkan pembinaan sebanyak 3 hari 2 malam di Gedung Transito Surabaya ini dari para tokoh ulama baik dari NU maupun dari Muhammadiyah. Zilvia. Dirkrim Polda Metro Jaya Krisnamurti menegaskan Hani tidak ikut menyeruput kopi Mirna yang mengandung sianida. Sebelumnya pengacara Jessica mengatakan Hani ikut mencicipi kopi Mirna. Krisnamurti menambahkan Hani harusnya meninggal dunia jika ia ikut menyeruput kopi Mirna. Dari keterangannya Hani hanya mencicipi tanpa menelan. Mirna, Hani, dan Jessica meminum kopi jenis yang berbeda. Mirna meminum kopi Vietnam yang dipesankan oleh Jessica. Belakangan polisi menemukan kandungan sianida di dalam kopi Mirna yang diduga menjadi penyebab kematiannya. Penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa suami, orang tua, dan keluarga Wayan Mirna Salihin. Suami Mirna, Arif, tidak mau berkomentar banyak soal pemeriksaan. Arif datang ke Polda Metro Jaya bersama mertuanya, Dermawan Salihin, dan saudara kembar Mirna, Sandy Salihin. Seusai diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Arif tidak mau berkomentar banyak. Ia hanya berkomentar singkat dan mengatakan sudah menjelaskan semua kepada penyidik. Harapan terhadap pelaku dihukum seberat apa, Mas? Harapan terhadap pelaku dihukumnya seberat apa? Harapannya untuk pelaku gimana, Mas? Terhadap pelaku dihukum seberat apa nih? Harapannya terhadap pelaku biar nanti. Mantan anggota Gavatar tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur setelah dipulangkan dari Mempawah, Kalimantan Barat. Untuk sementara seluruh warga mantan anggota Gavatar itu akan ditampung di sejumlah tempat. Sekitar 500 mantan anggota Gavatar tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang terbagi dalam 3 kelompok penerbangan Sabtu dini hari tadi. Sebelum dikembalikan ke asal masing-masing, mantan anggota Gavatar yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak ini dibawa ke penampungan Kementerian Sosial yang berada di Bambu Apus, Jakarta. Seluruh warga ini berasal dari sejumlah daerah seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Jawa Barat, dan sekitarnya.
Dan sementara itu di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 373 mantan anggota Gavatar dan 32 anak-anak dipulangkan dari Mempawah, Kalimantan Barat. Seluruh warga ini diangkut dengan 2 penerbangan yang juga tiba Sabtu dini hari tadi. Kedatangan warga mantan anggota Gavatar ini disambut langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf. 405 ya, data kemarin yang masuk itu kan 315, data terakhir ditambah 100 lebih jadi sekitar 500, yang diperkirakan sampai 600. Nah sisanya ini masih menunggu pendataan lagi yang kemungkinan itu akan naik kapal. Sebelum dipulangkan ke kampung halaman mereka masing-masing, para warga ini akan ditampung di asrama Transito Kota Surabaya. Sebenarnya ada 3 penerbangan yang direncanakan akan membawa pulang para mantan anggota Gavatar ini. Namun penerbangan ketiga dibatalkan karena banyak warga yang menolak dipulangkan. Sisa anggota Gavatar lainnya tetap akan dipulangkan, namun dengan menggunakan angkutan kapal laut. Tim Liputan Metro TV. Sekitar 544 orang pengungsi mantan anggota Gavatar yang dini hari tadi diterbangkan dari Kalimantan menuju Jakarta pagi ini sudah tiba di Rumah Perlindungan Sementara Jakarta Timur. Untuk melindungi para mantan anggota Gavatar ini, lokasi rumah perlindungan atau safe house dijaga oleh aparat kepolisian dan TNI. Rumah Perlindungan dan Trauma Center atau RPTC milik Kementerian Sosial yang berada di Jakarta Timur Sabtu pagi kedatangan para pengungsi mantan Gavatar yang menjadi korban pengusiran di wilayah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Nampak bus-bus yang mengangkut para pengungsi masih berada di halaman rumah, namun belum ada pihak Kementerian Sosial yang dapat dimintai keterangan di lokasi. Aparat kepolisian Jakarta Timur dibantu TNI menjaga kawasan RPTC sebagai langkah antisipasi terulangnya aksi kekerasan kepada warga. Dari total 9 penerbangan yang akan mengevakuasi mantan anggota Gavatar ke Jakarta dari wilayah Jawa Barat, 3 diantaranya sudah tiba di rumah perlindungan ini. Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengunjungi warga mantan anggota Gavatar yang kini berada di Gedung Transito Surabaya. Gubernur berjanji akan membantu warga untuk kembali ke masyarakat. Namun sebagian besar warga mantan anggota Gavatar ragu jika mereka akan diterima oleh masyarakat. Christina Helen akan melaporkan informasi selengkapnya langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Helen, apa saja yang disampaikan Gubernur Jatim tadi pada saat kunjungan? Ya, Sylvia, sebelumnya